Ayo, Samuel udah dapat. Cari Yordan, Yordan. Ada kata Yordan. Coba Yerusalem dapat. Oh, dan. Yo, Yordan. Oke. Dari Kolsom, Kolsom. 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 Apa Laut itu kolsom? Ya, tuh di atas. Dapat tuh. Kolsom apa itu? Kolsom tuh laut yang dibelah sama Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Loh, gitu kan? Kukira Harun. cari H dulu tapi itu. Harun. Yesaya, betul. Yerobeam itu apa? Yerobeam itu raja sesudah Salomo. Ayo. Tafubiye. Yerobeam, Yordan. Papa, emang papa ada di Alkitab? Papa nggak ada di Alkitab. Daud, apa Daud? Nggak ada Daud. Nih, Simpson benar nih. Mana Simpson? Safubi. Saya. Tiberias, cari Tiberias. Karena Daud kak itu. Ya, bukan Daud. Ya. Aku udah ketemu Tiberias tapi nggak bisa nyoret. Kenapa? Aku udah bisa. Karena di laptop. Ya, tuh. Iya, pakai Tiberias, annotate di betul. view option. Betul. View option, nanti ada annotate. Diklik Harun. annotate-nya. Kak Alex dari tadi nggak Yang miring, bisa. yang miring. Itu harus Alex. ada di bawah. Alex yang ada tulisan annotate gak bisa, cuma bisa Yang zoom miring belum, radio yang sama miring. request remote control. Yang mana? Annotate-nya nggak ada tulisannya. Nggak bisa diklik. Tulisannya katanya itu annotate. Ripka, belum ketemu Ripka. Cari Ripka. Ayo. Kak, Bandung juga ada ya kak? Ripka, mana Ripka? Siapa yang nemu Ripka? Ripka, ayo. Adanya Ripka, udah. Tuh. Rik di mana Rik? Saya belum. Udah dicoret. Siapa tuh? Yang miring. Yendut. Tuhan. Karena. Bulat. Siapa yang bulat gede ini? Simon. Karena. Ramo. Oke, Bandung. Bandel. Mana Bandel? Ada ya Bandel ya? Nuh, cari Nuh. 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 Nah, tuh dapat tuh Nuh. Nuh, mana Kak Nuh? Sini nggak ada. Mana? Nuh mana Nuh? Nuh udah dapat tuh. Nuh. Mana Kak Nuh? Yendut. Siapa itu Yendut? Oke, udah bisa semua ya. Nah, sekarang ini dulu. Hapus Ini annotate cari kita. Yoab. Ini mah gampang nih, Yoab, Salomo, Uria, Yerusalem, Daud, Absalom, Batseba, Ziba. Kalau ini nggak bisa cari aku. Ini mah buat karena ini gede. gampang nih. PSU.
Mana Nah, Yoab? baru Batsheba. Samuel. Yoab mana Yoab? Salom. Itu Salom. Boleh kan jangan ada yang coret. Aku Itu kan bisa Somola. lihat. Somola apa Somola? Enggak ada Somola. Bisa gak jangan terlalu banyak nyoret. Aku gak bisa lihat. Iya. Coba Absalom mana Absalom? Absalom. Ya, Oh nih. Absalom. mana? Ya, betul Absalom. Nah, aku nggak bisa nyoret ini. Yerusalem gede mana banget. Yerusalem? Yerusalem. Yerusalem. Batseba udah dapat. Yerusalem. Kok Zuhdas aku ketemunya. Yerusalem udah dapat belum? Malah ada Yeba. Uria. Yerusalem udah dapat belum? Sisa Ye, Yoab. mana ye? Diulang biar Tolong. clear ya, biar clear. Oh, Nih Absalom udah dapat. Salomo udah dapat. Di atas. Saloma mana? Di atas. Nah ini. Salomo. Yeru. Apa tadi? Halo. Daud. Coretnya Batseba satu udah kali dapat. aja biar kelihatan. Ayo Yerusalem mana Yerusalem? Iya, Belum. aku lagi cari Uria dulu. Lah bukan. Nih Yerusalem benar. Kembali Itu yang tulisannya warna hitam apa ya kak? Yang diceritnya Yerusalem. itu. Tulisannya warna Nggak hitam bisa. apa ya? Ziba. Aku tambahin aja. Yerusalem, Salomo. Ayo, Yoab mana? Nih Salomo udah, Yerusalem udah, Absalom udah, Uria belum. Batseba udah, Uria Daud belum. udah. Uria mana Uria? Oh nih. Ya. Yoab mana Yoab? Yoab, aduh lupa. Mana Yoab? Yo, mana? Tinggal kurang satu. Tolong. Tinggal kurang Yoab. Uria? Oh, belum. Betul. Iya, Kak, aku belum ketemu semua loh. Yup. Makanya Belum. berhasil menemukannya. Oke. Ada satu lagi kak? Udah 18-19, kita mulai ya. Kita Ya, Kak. mulai nanti Kak, siapa yang berdoa ini ya? Anaknya Kamila ada yang berdoa. Yaitu Alex. Anaknya Ayo, Kamila. siapa yang mau berdoa? Siapa yang berdoa? Ditunjuk apa sendiri? Biasanya rebutan Kristi yang itu, mau Kristi berdoa. angkat tangan. Yuk Kristi Oke, berdoa. Kristi. Yuk yang lain ikuti ya. Kak, Ikut berdoa ya. teman-teman, mari kita berdoa. Kristi, Kristi di mute. Nyalain dulu. teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami akan mau beribadah dengan Kak Yudi. Semoga kami akan Kak Yudi akan menceritakan tentang dengan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, nanti kami akan selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita mau sharing-sharing ya. Nah, mau sharing-sharing. Belum sharing-sharing. Kak Yudi mau review sedikit. Siapa yang kemarin minggu ibadah? Saya. Saya. Sama. Adrian. Ya. Itu Teman. judulnya Sama. remote control. Apa itu maksudnya remote control ya? Ada yang Jadinya ingat nggak? Remote gitu. Remote. Pengendalian diri. Just choices yours. Oh ya, pengendalian diri. Oke. Siapa yang masih hafal ayat-hafalannya? Pengendalian diri. Adrian kak. Kak Adrian. Yo Adrian. 1 Petrus. Maksudnya 2 Petrus 1 ayat 3a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk. Salah. Salah.
Maksudnya karena kuasa ilahinya telah mengadu. Itu mah kalau saya 3 ayat 23 ya yang aku Itu yang ngomong. lalu itu. Ada. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ada nggak yang hafal? Panjang nggak? Waduh, ayat hafalannya panjang banget. Ya udah, nanti dihafal lagi. Masih ada waktu 1 minggu. Apa itu pengendalian diri? Nih pengertiannya nih, pengendalian diri itu apa tuh? Milih melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kamu tidak menginginkannya. Bingung Kak? Maksudnya ya memilih melakukan walaupun kayaknya kita nggak ingin melakukan, itu namanya pengendalian diri. Contohnya ada orang gangguin kita, rasanya pengen mukul tapi kita nggak lakukan. Nah itu pengendalian diri. Kak, saya ke toilet dulu, Kak. Ya, Nggak boleh, Kak, saya ke toilet dulu. ya boleh, boleh. Aduh, ini gambar siapa ini ya? Ada lagi pusing ini. Ada yang ingat nggak ceritanya kemarin tentang apa? Oh, taruh enggak, aku lupa. Apa? Lupa. Wah, baru minggu kemarin udah lupa. Yang ke gereja lupa, apalagi yang nggak ke gereja ya. Aduh. Ya, ini adalah Raja Saul. Raja Saul itu lagi Iya, Saul. lagi bete. Kenapa dia bete? Ada yang tahu? Soalnya dia tadi tinggal terus. Ya soalnya iri sama Daud. Soalnya dia iri sama Daud. Dia bete karena Daud dipuji begini. Daud mengalahkan berjuta-juta. Saul cuma beribu-ribu. Wah, dia nggak mau kalah saing. Masa anak kecil mengalahkan berjuta-juta, sementara aku cuma beribu-ribu gitu ya. Nah, dia merasa apa ya? Iri hati. Lalu ketika dia kerasukan setan, biasanya dia kerasukan roh jahat, itu Daud suruh main kecapi. Nah, itu makanya kalau kita memuji Tuhan itu roh jahatnya kalah, takut. Makanya harus sering-sering memuji Tuhan. Kalau di rumah ada roh jahatnya, memuji Tuhan. Memuji Tuhan takut. Kenapa? Karena Tuhan bertata di atas pujian kita. Nih, waktu Raja Saulnya lagi kerasukan roh jahat, Daud menyanyi, lalu dia menjadi tenang. Tapi hari itu Raja Saul ini menjadi marah. Tiba-tiba dia marah banget, dan karena dia cemburu sama Daud, karena rakyat Israel lebih menyayangi Daud, lebih memuji-muji Daud, dia tiba-tiba marah ngambil tombak. Padahal jaraknya cuma dekat nih Daud sama Saul, tapi karena pertolongan Tuhan, tombaknya cuma mengenai bajunya Daud dan menempel di tembok. Wah. Saul tidak bisa menguasai diri, tidak bisa kontrol dirinya. Dia marah dan ingin membunuh Daud. Daud pun lari. Tapi Saul belum puas sebelum Daud dibunuh. Waduh, ini raja yang benar-benar tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa kontrol dirinya. Daud melarikan diri ke padang gurun, ke hutan, ke goa-goa, kemana-mana dia melarikan diri dari kejaran Saul. Saul nggak mau tahu, dia suruh pasukannya nangkap si Daud. Pokoknya aku nggak mau tahu, Daud harus ditangkap, harus dibinasakan. Supaya bangsa Israel nggak bisa memuji-muji dia lagi. Waduh, ini emosinya nggak terkendali ya rajanya ya. Nah, suatu hari ketika mereka sedang beristirahat di padang gurun, di goa 2 kali ya, jadi 2 kali. Waktu itu ada di goa Daud nggak mau bunuh dia. Lalu ketika di padang gurun di kemah semua lagi tidur, Daud juga nggak mau bunuh. Padahal teman-temannya udah bilang, dia ini yang bikin susah kita, ngejar-ngejar kita terus. Kita susah. Waktunya sekarang kita bunuh dia.
Tapi Daud berkata, jangan. Tuhan tidak suka. Karena dia adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Kita harus tetap menghormati dia. Wah. Di sini Daud bisa mengontrol dirinya. Daud bisa menguasai dirinya. Sekalipun dia merasa susah, dikejar-kejar, rasanya pengen marah, pengen dendam, tapi Daud bisa menguasai dirinya. Kenapa sih Daud kok bisa menguasai dirinya? Ya karena Daud selalu dekat sama Tuhan. Suka memuji Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan. Jadi Daud berhasil mengontrol dirinya sekalipun orang yang mau membunuh dia ada di depan matanya dan sedang tidur. Tentaranya juga sedang tidur. Lalu Daud mengambil pucuk jubahnya, potong, dan apa yang terjadi? Dia berteriak sama pemimpin pasukannya, "Woi, gimana sih kamu menjaga Tuhanmu? Masa kamu nggak bisa menjaga Tuhanmu? Nih lihat, pucuk jubah Tuhanmu aku potong." Wah, ternyata Saul tahu nih, Daud ini orangnya nggak punya niat jahat. Ya, lalu dia berkata, "Anakku, maafin aku ya. Aku sudah menyusahkan kamu, tapi kamu tidak membalas dengan kejahatan. Kamu membiarkan aku hidup, sekalipun kamu punya kesempatan, kamu membunuh aku." Nah, sini adik-adik, ada dua orang, yang satu nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa kontrol dirinya, nggak bisa kontrol marahnya. Yang satu bisa menguasai dirinya, bisa tetap sabar, bisa nggak membalas dendam, gitu ya. Ini perbedaan antara Daud yang masih sangat muda dengan Saul yang sudah pengalaman jadi raja. Tuh, jadi Rasul Paulus juga pernah bilang, jangan seorang pun menganggap kamu rendah sekalipun kamu masih muda. Jadi sekalipun kalian masih anak-anak, kalau kalian bisa mengikuti karakter Daud, itu akan hebat sekali ya. Kecil tapi bisa menguasai diri, nggak gampang marah, nggak gampang balas-balas, nggak gampang emosi gitu ya. Nah, nih. Hari ini kita mau belajar mengendalikan marah kita. Ada nggak yang kalau marah kayak begini? Coba boleh cerita siapa yang kalau marah emosinya meledak-ledak, rasanya pengen banting orang. Ada? Ayo. Sampai dendam gitu sih Kak kalau saya mah. Nah, gimana? Kalau Adrian gimana? Marahin aja gitu. Kalau di rumah, kalau lagi marah, ada nggak yang pengen banting apa gitu? Ada nggak? Ayo. Aku ada. Ayo. Siapa yang mau cerita? Kak, aku nggak bisa menguasai marahku, Kak. Kalau marah aku rasanya pengen banting apa ya? Banting HP, banting piring, banting gelas. Ayo, ada nggak? Aku nggak pernah begitu. Pernah? Coba ceritain. Apa gara-garanya kok kamu marah? Ada yang mau cerita? Tuh, ada yang peluk-peluk mamanya. Ada yang peluk-peluk mamanya. Ada yang kangen sama kakaknya. Mantan muridku itu. Mantan murid. Mantan muridku tahun lalu itu. Udah gede dia sekarang. Iya. Happy birthday Kak Yudi. Ayo anak cewek, ada nggak anak perempuan yang kalau lagi marah emosinya meledak-ledak? Aku ada. Aku pernah. Ada. Baik-baik semua ya anak WTC ini, memang nggak ada yang suka marah, luar biasa. Marah-marah sama mamanya, sama dedenya. Kalau minggu lalu anak-anak cowok suka gangguin adiknya. Nah, itu dia, nggak bisa kontrol diri, marah sama dedeknya. Kalau anak cewek bagaimana ya? Ya aku kalau dede aku lagi marah aku tambah marah. Ada yang nggak bisa akur sama dedeknya?
Oke, gimana Kak kalau aku lagi marah Kak? Nih, ada tips nih yang dibagikan di kakak-kakak sekolah minggu nih. Yang pertama, tahan nafas, hembuskan. Ulangi beberapa kali. Udah marah, rasanya udah dulu di kepala begini udah marah, mukanya udah merah gitu ya. Jangan keburu pukul orang, tapi tahan nafas. Hembuskan. Biasanya itu bisa meredam marah kita, bisa meredam, mengurangi. Ya, gitu. Oke. Dicoba. Rasanya mau marah. Lakukan beberapa kali. Ya, kalau di sekolah digangguin temennya rasanya pengen marah, kamu berdiam diri, tahan nafas, hembuskan, tahan nafas, hembuskan, gitu. Nah, itu biasanya begitu ya, mengurangi marah. Kalau dulu aku SMA karena ikut latihan karate, jadi gampang marah orangnya ya. Jadi nggak tahu, mentang-mentang ikut karate rasanya pengen udah paling hebat gitu ya. Jadi kalau digangguan rasanya marah, pengen marah gitu ya. Nah begitu udah masuk sekolah Alkitab, nggak boleh marah-marah, belajar sabar. Suatu kali pas pergi pelayanan, motornya diserempet orang sampai gitarnya jatuh. Rasanya pengen marah gitu ya, tapi harus tahan. Mau pelayanan, rasanya mau marah, tahan nafas. Mau pelayanan. Wah, belajar, latihan bersabar. Latihan sabar, berkali-kali diuji, tapi berhasil melewatinya. Kalau enggak udah mukul orang, waduh mau pelayanan kok mukul orang, kan nggak bagus. Oh, saya tanya dulu. Saya udah ganti. Oke, yang kedua tipsnya supaya nggak berbahaya kalau lagi marah apa nih? Berpikir panjang apakah akibatnya kalau lagi marah. Nih, umpamanya udah pegang gini, wah aku marah, pikir dulu, pikir. Merugikan orang nggak? Merugikan diri sendiri nggak? Berbahaya nggak? Nanti kalau pukul orang, orangnya berdarah, kita ditangkap polisi. Waduh, biar kecil bisa masuk penjara. Masuk penjara anak Ya nakal. nggak bisa kalau Jadi dipikir, kalau udah mau marah, pikir, aduh, ini kira-kira kalau aku marah akibatnya ini enggak ya? Akibatnya merugikan saya enggak, merugikan keluarga enggak? Pikir panjang, ya. Ada banyak berita yang orang nggak bisa nahan marahnya, akhirnya dia pukul temennya, bunuh temennya. Akibatnya apa? Rugi dia. Kalau udah dia cukup umur di penjara, seumur hidup. Kalau dia masih anak-anak, dia di penjara anak-anak. Wah, susah ya, jadi dipikirkan. Kalau lagi mau marah rasanya dipikirin apakah ini akibatnya buruk buat diri kita. Oke, yang ketiga, apa sih kalau rasanya berdoa minta Tuhan memberi kesabaran? Ada tiga tips. Tahan nafas, mikir ini kalau kita lakukan merugikan kita, berbahaya. Yang ketiga berdoa minta Tuhan beri kesabaran. Ada lagi yang mau nambahin? Apalagi? Waktu itu ada, waktu zamannya grupnya Axel ada tuh pas bahas tentang begini ada yang jawab begini. Kalau lagi marah gimana nak supaya supaya mengurangi marahnya? Nyanyi katanya, nyanyi. Aku kalau udah mau marah aku nyanyi Kak. Ayo. Ada yang mau nambahin? Kakak-kakaknya mau nambahin apa? Kira-kira tipsnya kalau lagi pengen marah, tipsnya apa? Kak Yudi punya 3 tadi ya. Tahan nafas, pikirin itu merugikan enggak. Yang ketiga berdoa. Ada yang mau nambahin? Silakan. Ada? menguruskan Berarti Kak orang tua. Simon Kak, Simon mau cerita tadi. atau adik-adik ada yang mau nambahin? Apa Simon? Tadi Simon mau cerita. Apa Simon? Ayo Simon. Gimana kalau lagi mau marah?
Hah? Makan? Siapa itu yang makan? Kak Widi, kenapa ada anak muka marah begini, Kak? Maksudnya apa nih? Oh, yang tadi gambarnya. Iya, muka marahnya serem ya kalau lagi marah. Ayo, tadi siapa yang mau cerita apa kalau lagi marah biasanya kamu lakuin apa? Hitung sampai 100. Tuh, siapa itu? Ivana. Valerie Kali. Ivana. Oh, Vale. Tuh, ada tips dari temanmu tuh. Kalau lagi mau marah, hitung sampai 100. Gimana caranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, lama ya, 100 ya. Lama ya. Terus temennya nanya, kamu lagi ngapain sih? Aku lagi nahan marah nih. Lagi menghitung. Jangan ganggu aku, baru nyampe 20. 21, 22, 23, 24. Ya boleh juga, itu idenya bagus. Wah, ada yang lebih parah lagi tuh, hitung sampai 10.000, 10.000. Cecil membanting barang. Wih, emang kalau lagi banting, kalau marah banting barang terus marahnya hilang ya? Nih lagi megang HP, marah kan, dibanting. Iya, pecah deh HP-nya. Nyesel nggak besoknya? Ya, HP-ku rusak deh. Nggak punya HP lagi. Emang Michael udah pernah ngitung sampai 10 juta? Enggak, sampai 100, sampai 100. Sampai 100 aja udah capek ya. Pernah Kak disuruh sampai hitung 200 atau 300. Oh, sampai 300. Ya, boleh lah. Ada lagi selain berhitung? Tips untuk nggak marah. Mengatasi marah. Aku sih hitungnya 100. Ya. Ada lagi? Farel, tumben Farel diem aja hari ini. Aku berdoa, Kak, kata Alex. Keren, Alex berdoa. Ya, bagus ya. Kak, apa kayak tempat-tempat yang adem. Oh, nyari tempat-tempat yang adem karena kepalanya lagi panas ya, Farel ya. Iya. Kulkas Tuh dong. enak. Kulkas ya, masuk kulkas. Masuk kulkas, masuk freezer. Ya. Aku juga ada satu lagi. Oh, Dari kalau mana? Vale lagi marah gambar orang marah. Bukan, Oh, bukan. bukan gambar orang marah juga. Bukan. Gambar apa kalau lagi marah? Ya gambar disaksikan. Jadi kalau orang lagi marah terus gambar itu pasti nyorot-nyorot semuanya saja, Bu, Kak. Oh, itu Mak Ezra. Bukan gambar di tembok kan? Oh tidak. Enggak, di kertas. Oh, di kertas. Ada lagi, ada yang berhitung, ada yang berdoa, ada yang gambar. Ada nggak yang kalau marah makan? Itu mah Kalau kayaknya lagi marah, Kak, aku makan mie 3 piring, 3 mangkok. Kalau udah makan 3 mangkok, aku marahnya hilang, Kak. Kalau tiap hari marah bisa gemuk dia. itu mah ntar gembul perutnya. Jadi gemoy. Bikin dia marah, jadi dia gembul dia. Langsung naik berat badannya, kolesterolnya, wah asam uratnya naik. Waduh, ngeri deh. Siapa lagi nih yang tutup kamera? Peter, Jeremia. Apa kalau lagi marah yang dilakukan? Ayo sharing, biar temennya dapat rahasia kamu. Cewek-cewek, apa kalau lagi marah? Diem dulu, Kak. Diem dulu, Kak, 5 menit. Oh, diem ini ya, freeze ya. Freeze. 5 menit.
5 menit. 5 menit, ya. Masuk kamar atau duduk. Oh, tadi si Farel, kalau marah masuk ke tempat yang dingin-dingin. Nah, masuk tempat yang dingin-dingin. Enggak Supaya Kak, kayak kepalanya nggak panas. keluar abis itu sendirian di tempat sendirian gitu. Oh, menyendiri. Iya. Clay kalau lagi marah main HP. Wis. Lagi marah main HP. Mencetnya kenceng-kenceng. Marahnya sama HP. Besoknya HP-nya rusak. Lebih marah lagi karena HP-nya rusak. Lebih marah lagi Menang. karena HP-nya rusak. Lama-lama jadi hook. Nah, Kak tidur Kak 1 jam. Wis. Emang bisa tidur kalau lagi marah? Kayaknya susah tidur deh kalau lagi marah. Guling sana, guling sini gitu ya. Bisa. Bisa. Oh, Ini bisa. kalau tidur sambil marah itu kayak gini. Emang bisa lihat kalau lagi marah Pak, ekspresinya. Malah saya sebenarnya teriak sih, bukan yang gitu. Saya mau tekan leher Oh, saya. ada yang lagi marah itu izin ke toilet. Itu soalnya stresnya. Oh, dia mau izin ke toilet. Kirain kalau lagi marah dia izin ke toilet. Hei, aku bukan marah itu. Ini banyak toiletnya. Mana? Siapa lagi? Sebenarnya sih kalau saya marah ya coba tahan aja sih. Atau Tahan aja ya. ngapain. Ya, oke. Intinya kita belajar mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu salah satu buah roh ya. Masih ingat nggak buah roh apa aja? Siapa yang Itu buah paling terakhir. ya? Masih ingat nggak apa aja? Kasih, Kasih, sukacita, damai sejahtera, sejahtera, kemurahan, terus kemurahan, kesabaran, kalau malam buta, penguasaan diri, kesabaran. dan penguasaan diri. Ya, oke Kak. Kalau aku lagi main game rasanya mau marah, mau banting HP. Waduh. Ya kalau gitu main HP-nya. Enggak, makin masuk kali. Marah. aku kadang kayak gitu Kak. Kalau misalnya kayak kalah Kalau lagi, banding HP nggak boleh main lagi dong. Gitu ya. Kalau kalah rasanya gemes ya. Main apa? gemes. Tapi Oke, ada lagi aku sih kalau aku kalah nanti tambah marah. nggak bisa main lagi dong. Ntar beliin mama papa lagi. Iya, kalau mamanya mau beliin, kalau nggak mau kan kami yang rusakin, kamu beli sendiri, gitu. Tanggung jawab sendiri. Iya. Kamu marah banting HP, yang ngasih HP lebih marah lagi. Kenapa HP dibanting-banting, gitu. Oke, ada lagi yang mau seperti Daud atau mau seperti Saul? Daud. Daud, ya Daud itu bisa menahan marah ya, nggak balas dendam, nggak walaupun ada kesempatan dia nggak gunakan kesempatan itu. Apa hasilnya ketika dia berhasil menguasai dirinya? Dia tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Akhirnya janji Tuhan atas Daud untuk menjadi raja tergenapi. Daud jadi raja. Bahkan Tuhan menjanjikan Juru selamat itu lahir dari keturunannya Daud. Wah, keren kan? Yesus itu lahir dari keturunannya Daud. Jadi Tuhan sayang banget sama Daud ya, karena Daud ini orang yang cinta Tuhan, dekat sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan, ya walaupun dia pernah nakal, pernah jatuh dalam dosa, tapi secara umumnya dia orang yang bisa dekat sama Tuhan, menguasai dirinya, gitu ya. Kita mau belajar dari Daud, supaya kita bisa mengontrol marah kita, mengontrol sakit hati, dendam kita, serahkan sama Tuhan. Minta Tuhan mengangkatnya. Ya, minta Tuhan kasih kesabaran.
supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang lain. Ya. Oh ya, kalau marah aku gambar pemandangan. Ya, good. Nanti pemandangannya pakai mataharinya merah gitu ya. Aku pernah matahin pensil. Wih, Vale, serem juga nih Vale. Cewek tapi kalau marah matahin pensil. Aku coba dulu pernah, aku coba mau tes, aku bisa retakin nggak ini pensil. Ternyata malah retak beneran. Patah beneran. Rugi dong. Pensilnya Rugi dipatahin. malah jadi 2. Tapi bagus jadi 2. Jadi 2. Kasih temennya satunya. Ayo, Keira. Mana Keira? Wajahnya tidak kelihatan. Kingsley, Unique, Peter. Siapa lagi nih yang wajahnya tidak terlihat? Joseph, Kenzi, Joseph second. Joseph kedua. Siapa Joseph kedua? Joseph Kenzi ya. Joseph anaknya Pak Aan ya. Ya, nggak tahu kemana tuh pensilnya. Wah, udah hilang deh itu pensilnya. Atau pensilnya jalan-jalan ke Bali. Habis di rumah dipatahin dia jalan-jalan ke Bali deh. Oke adik-adik, kalau nggak ada lagi apa? Ada yang mau nanya? Cari tempat yang sepi. Cari tempat yang sepi baru teriak. Oh, cari tempat yang sepi baru teriak. Nggak taunya dari balik pohon ada yang balas. Oh, nggak ada orangnya, cuma suara doang. Kabur deh. Lucu sih tapi. Jangan ke tempat-tempat sepi, berbahaya. Kalau kesel aku diem, nggak mau ngomong sama siapa-siapa sama sekali. Ah, aku tahu model orang yang kayak gini. Di rumah sini ada yang begitu tuh. Kalau lagi marah diem aja. Ya, anaknya Kak Yudi. Kalau lagi marah diem, tutup Nah, pintu. kalau aku kalau lagi kesel nangis kan langsung Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau share lagi, ada yang mau nanya? Aku sih sering marah, soalnya sering kali ada yang aku bikin aku kesel, sering kali juga marah soalnya HP, sering kali marah soalnya nilai. Ya, namanya manusia ya, pernah marah. Yang penting kita bisa mengontrol diri, tidak melakukan hal yang merugikan. Gitu ya. Marah boleh diomongin, umpamanya marah sama teman, nggak suka, kamu boleh ngomong, aku kesel sama kamu, aku nggak suka kamu begitu, gitu ya, supaya temennya tahu kalau kamu nggak suka dia begitu sama kamu. Ya, sama Dede, umpamanya juga boleh, tapi nggak boleh pukul ya. Dede, kakak marah sama kamu, kamu gangguin kakak lagi belajar. Nah, boleh ngomong, tapi dengan mengontrol diri ya, tetap bisa dikontrol dirinya, nggak sampai marah berlebihan. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kalian? Kalian boleh nanya. Tapi aku sering kali marah soalnya pertama, sering kali papa aku feelingin dede aku, terus itu soalnya aku feeling dede aku. Ada siapa itu? Adikku suka Ngapain? aku. Ini itu. Ada yang mau nanya? Ya. Ada tambahan dari Kamila? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada yang sharing lagi, nggak ada yang nanya lagi. Ada yang mau didoain? Tapi sebelumnya foto dulu. Takutnya nanti ada yang kabur. Aku mau PH 2 kali. Foto dulu. Minggu depan PAS. Ya, nanti kita doain ya. Saya Ayo, Pasang kameranya. dibuka kameranya, mana dibuka nih? Yang ganteng dan yang cantik boleh pasang kamera. Yo, hai Matthew. Oke, Matthew nanti baru Kamila join, kita udah mau selesai. mau foto Kamila. Kinsley, Siap ya? Peter, Janris. 1. Nah, itu Joseph kelihatan. 2.
Kinsley. 3. Yang moto siapa nih? Kak Mila. Oh, Kamila. Kamila tewas percaya. Ya, lagi ulang. 1. Lah, baru 25, kita. Sob. Tinggal Kinsley. Sama Evan. 1, Ya, Kinsley. 2, 3. 3. Tahan. Goyang-goyang Lagi. Joseph nih. Gaya yang Joseph jangan lain. goyang-goyang. Freeze. Nanti blur fotonya kalau goyang-goyang. 1. Kristi lagi jadi Maria. 1, 2, freeze, jangan bergerak. 3. Maria Oke. sedang mengubur Yesus. Mencari mayat Udah, Yesus. Kak Yudi. Oke, sudah. Ya, sekarang siapa yang mau didoain? Ada Adrianka, besok Yang mau mau ulangan, PH. yang mau ulangan. Aduh, yang mau PAS atau ulangan? aku sih mau PH 2 kali. Mau PH 2 Mau kali. 2 PH dalam sehari. Berapa orang? Berapa orang? Aku tahu. Oke, rata-rata ya. Minggu depan ulang Nah, udah rata-rata mau ulangan, jadi kita doain semua. ulangannya banyak. Kenaikan kelas ya, kira-kira naik kelas nggak ya? Naik kelas juga, Naik dong, aduh. percaya dong, naik dong kak. Bentar lagi mau PAT, sebentar lagi mau ada PH. Ya. Aduh, mau naik kelas lagi. Aduh. Ada yang lagi sakit? Aku mau didoain. Masuk. Mau didoain, Kak. Soalnya ada PH. Ya. Yang PH nanti kayak didoain semua. Ada yang lagi sakit nggak? Kita doain. Mau ujian banyak. Clay, kenapa Clay? Sakit apa? Enggak, Kak. Doa yang biasa ya? Aku enggak kasih aku. Oh iya, oke. Kita berdoa buat Gilbert ya. Hari ini dia sedang berobat ke rumah sakit. Kita berdoa terus buat Gilbert supaya Apa? cepat sembuh ya. Kena penyakit apa emang? Ya. Kena penyakit apa emang? Gilbert Buat kali ini. mesti kemoterapi, kena kanker ya. Jadi mesti kemoterapi. Kita berdoa. Kalau kalian berdoa malam, kalian juga boleh sebut namanya Gilbert supaya Gilbert sembuh ya. Tidak ada yang mustahil bagi kita, ya. Ya, oke. Yuk kita berdoalah. Siapa yang kena kanker lagi? Namanya Gilbert. 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 Fritz Gilbert. Kanker apa? Kanker darah. Darah. Ya, kanker darah. Jadinya darahnya itu ada kanker. Belum Ya, dideteksi sih di mana. ya, kita berdoa aja ya. Yuk, tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang penguasaan diri. Sepanjang bulan ini kami sudah belajar bagaimana kami bisa mengontrol emosi kami, mengontrol perkataan kami, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau jadi seperti Daud, sekalipun ada kesempatan untuk membalas, kami tidak membalas. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau diberkati, kami mau dibawa pada rencana Tuhan yang lebih hebat lagi Tuhan. Berkati anak-anakmu yang mendengar firman ini, supaya firman ini boleh menjadi bekal, jadi benih iman dalam hidup mereka Tuhan. Tanamkan dalam hati, dalam pikiran mereka, supaya tidak berlalu begitu saja. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesabaran, kami bisa menguasai diri kami di waktu-waktu yang sulit buat kami tetap bisa mengontrol diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang persiapan untuk ujian akhir semester, ujian harian, ulangan harian, tes apapun yang sedang mereka alami, Tuhan sedang mereka hadapi, Tuhan menolong, berikan mereka kesehatan, memberikan mereka kepandaian,
hikmat yang datang dari Tuhan seperti pada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Biarlah Tuhan curahkan juga buat anak-anak-Mu. Engkau memberkati mereka saat mereka belajar. Engkau bukakan pikiran mereka bisa menangkap setiap pelajaran yang mereka pelajari dengan baik. Berikan mereka kejujuran waktu mengerjakan soal, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bukan saja juara kelas, tapi juga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan mereka sepanjang mereka mengikuti ujian, sehingga mereka boleh ikut ujian sampai selesai dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang cerdas, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat teman kami Gilbert Tuhan, dalam pergumulannya melawan penyakit kankernya Tuhan, biar Tuhan Engkau menolong, Engkau menjamah, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Yehova Rafa, Engkau mampu menyembuhkan teman kami Gilbert Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap obat, setiap terapi yang diberikan, Tuhan pakai untuk kesembuhan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Papa Mama dalam setiap pekerjaan, usaha mereka. Tuhan Engkau menolong, memberkati, membuat berhasil, sehingga Papa Mama juga tetap boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Lindungi Papa Mama dalam setiap kegiatan mereka, lindungi Papa Mama Tuhan dari segala gangguan yang akan mengganggu keluarga kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga, sembuhkan anak-anak yang lain yang sedang sakit, yang tidak bisa datang, Tuhan Engkau menolong dan memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami juga, Kamila, Kak Elizabeth, Kak Neti, Engkau memberkati kami semua yang hari ini ikut dalam Kids Altar ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dan hikmat dari Roh Kudus, kiranya berlimpah-limpah atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kalian. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, katakan amin. 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 Baik, Kak Yudi. Nah, hari ini kita Baik, akan Kak Yudi. Makasih, Kak. Bye-bye. Dadah, Kak. Dadah, Kak. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Ah,